Semingguan ini, Lek Bagong lagi kecanduan banget mantengin live Shopee sama live TikTok. Semua barang yang dijual secara live, Lek Bagong beli. PC MU, beli. Batik MU, beli. Celana jeans MU, beli. Sepatu MU, beli. Bahkan sarung Manchester United pun dia beli. Udah saya malu. Jangan semuanya MU, kan ada yang lain motifnya, ya Allah. Iya, tapi saya mohon maaf soal MU-nya. Tapi buat kalian yang udah seumur saya, mungkin ingat kalau live-live jualan macem ini tuh sebenarnya udah ada dari dulu. Kalau sekarang kita ngeliatnya di HP, kalau dulu itu ada di TV. Kita kenal dengan nama itu home shopping kalau nggak salah. Saya nggak tahu seberapa boomingnya di Indonesia, karena nggak pernah sekalipun tetangga saya beli dari home shopping. Tetangga saya lebih percaya review ngawur Bu Bagio soal vacuum cleaner adalah alat penguasa untuk memusnahkan sapu dari dunia ini. Dan dari ingatan itulah saya jadi tertarik membahas soal film soal seorang pelayan toko miskin dan kebingungan yang ingin merubah nasibnya menjadi sultan kaya raya, yaitu dengan cara menjual produk jualannya sebanyak mungkin ke banyak orang di dunia. Yaitu dengan cara home shopping tadi. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Cina, sebuah negara yang terkenal sebagai pusat speaker Bluetooth termurah di dunia. Enggak dong, kan masih banyak yang bagus di harga yang murah. Enggak harus yang net, enggak harus yang itu. Cina enggak kayak gitu. Cina sekarang itu bisa dibilang sebagai pusat industri dan juga perdagangan dunia. Tapi emang sih banyak banget barang-barang yang murahnya itu enggak ngotak, saya akuin itu. Tapi perlu diingat barang-barang itu nggak bakal laku dengan sendirinya tanpa bantuan dari sales sakti mandraguna. Kayaknya sales di negara Konoha lebih baik sih. Sendok semen. Siapa yang nanya sendok semen tadi? Tapi jadi bisa kita bilang menjadi sales adalah pekerjaan yang menjanjikan. Sekaligus profesi yang dapat mengangkat derajat hidup seseorang. Dari orang miskin yang dihina tetangga sampai bisa jadi sultan kaya raya. Dan menjadi sultan adalah salah satu mimpi wanita karir bernama Sue. Tapi sepertinya impian Sue menjadi sales sultan kaya raya di Cina harus dia pendam dalam-dalam. Malam ini adalah malam spesial bagi Sue. Tapi tidak terlihat kebahagiaan sama sekali di wajahnya. Suaminya, Fang, yang mencoba mencairkan suasana juga tidak membuahkan hasil apa-apa. Kue dengan lilin menyala di atas meja, makanan yang lezat, sampai telepon dari orang tuanya yang ikut merayakan ulang tahun pun masih belum cukup membuat ia bahagia di hari ulang tahunnya. Namun kesedihan itu bukan karena kuenya, bukan perkara makanannya, ataupun bukan karena wajah suaminya yang gak setampan saya. Tapi kemuraman Sue ini adalah karena di hari sebelumnya, dirinya tertimpa banyak sekali kesialan. Dan karena itulah, Sue pun terpaksa pergi ke kantor hanya memakai kolor, karena jaketnya rusak dan celananya udah robek. Tapi kesialannya tidak berhenti di situ. Sue tiba-tiba dipanggil ke ruangan bos, karena telah melakukan hal fatal, yaitu menjual produk perusahaan 10 kali lebih murah dari harga seharusnya. Sue mencoba menjelaskan bahwa angka 0 di komputernya rusak. Namun bos tak peduli, bisnis tetaplah bisnis. Lagian, bagaimana mungkin seorang senior seperti Sue melakukan hal bodoh seperti itu? Bosnya tak peduli mau seberapa lama Sue telah bekerja di perusahaan. Karena hal bodoh yang dia lakukan itulah bosnya menghina dan memberinya banyak sumpah serapah kepada Sue. Karena kebodohan Sue itu, perusahaannya harus merugi miliaran yuan dan nyaris bangkrut. Dan satu-satunya cara Sue menebusnya adalah dengan dipecat dengan tidak terhormat.
Sue pun pulang dengan wajah memelas. Pekerjaan tak ada, semangat pun ia tak punya. Bahkan saking sialnya, di hari itu seorang pengemis sampai kasihan melihatnya. 去买瓶卸妆油吧。 Di rumah, Sue pun mulai pusing mencari lowongan kerja kesana kemari di internet. Ia khawatir dengan tagihan-tagihan yang akan menumpuk nantinya. Namun suaminya, biarpun wajahnya kurang mampu, ternyata seorang suami pekerja keras. Dengan lembut dia berkata, kalau dia siap menanggung semua beban tagihan-tagihan itu. Walaupun dia hanya seorang teknisi PLN, tapi dia yakin kalau Tuhan sudah menyiapkan rezeki bagi masing-masing makhluk ciptaannya. Dan demi menghibur istrinya, Fang memberikannya hadiah sederhana yang telah ia buat. Meskipun terlihat murah, ia berharap hadiah itu bisa membuat Sue tetap semangat menghadapi hari-harinya. Dan seperti yang diharapkan Fang, keesokannya Sue menghadapi dunia dengan penuh semangat. Ia mulai mendatangi berbagai perusahaan untuk wawancara demi mendapatkan sebuah pekerjaan. Namun seperti yang kita tahu, mendapatkan pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Apalagi ketika kamu pernah melakukan kesalahan fatal di perusahaan sebelumnya. Bukan apa-apa. Karena menurut mereka, mana mungkin seorang marketing senior seperti Sue bisa melakukan hal bodoh seperti salah menulis angka 0 di produk yang mereka jual. Jadi, banyak dari perusahaan itu memanggil Sue hanya untuk menghina dan menertawakannya. Setelah itu menolak dan menyuruhnya pulang. Dan semua rasa kesal itu berubah menjadi depresi saat Sue nongkrong dengan temannya, Susanti. 你梦想是什么？希望老板加薪吧。这辈子都找不到工作了吧？这边，拖回去。借给我笑，不好意思。 Tapi Sue beruntung, dirinya masih punya suami seperti Fang. Saat terbangun dengan pengar, Sue menemukan catatan kecil yang bertuliskan, jika lapar, ada somai di rice cooker. Ketika membuka rice cooker, ia menemukan catatan lain. Di samping ada obat jika kamu masih mabuk. Dan ketika duduk di meja, ada catatan terakhir. Jangan khawatir, sewa bulan ini sudah aku bayar. Ingat Sue, kamu adalah yang terbaik. Semua catatan itu mungkin hal yang kecil. Tapi bagi Sue, hal itu merupakan bentuk perhatian dari suaminya yang begitu hangat. Esok harinya, Sue yang tadinya semangat langsung berubah lesu saat tahu pekerjaan yang bisa dia lakukan adalah menjadi seorang pelayan toko serba ada di Cinamart. Biarpun itu bukan pekerjaan yang dia inginkan, tapi notif tagihan tidak pernah peduli kamu kerja apa enggak. Kalau udah saatnya bayar, ya bayar. Jadi mau tidak mau, Sue pun menerima pekerjaan itu, yaitu bekerja sebagai pelayan toko di Indomaret. 黑锅就只能留给自己。这1年保固1240，试试看。还是你带一本行路走。咱狠劲抓！嘿，这样就不用买电蚊拍啦。 Di sana, ia hanya termenung sambil melihat rekan kerjanya yang bernama Bu Lili sangat lihai menggait pelanggan untuk membeli produknya. Hal itu membuat Sue menjadi kepikiran, apa bisa ia melakukan pekerjaan ini? Di sisi lain, sang bos juga melihat sikap Sue dalam bekerja. Akhirnya sang bos memanggil Sue ke ruangannya. Dia memarahi Sue yang terlihat tidak niat bekerja karena penjualannya dari hari ke hari tetap saja nol. Dia semakin yakin kalau Sue memang layak dipecat dari pekerjaan sebelumnya, karena sikapnya yang seperti ini. Sue bukannya mendengarkan, malah bilang kalau tidak semua pekerjaan itu sama. Bosnya yang melihat kengeyelan Sue pun semakin marah dan menegaskan kalau memang semua pekerjaan itu tidak sama, tapi semangat dalam mengerjakannya itu semua sama. Mereka bekerja karena sesuatu atau memperjuangkan sesuatu. Sang bos tidak memecat Sue saat itu. Dia masih memberi Sue satu kesempatan lagi dan menambahkan, jangan gugup. Satu-satunya yang membencimu adalah dirimu sendiri. Ubah sikapmu dan ganti sudut pandangmu. Sue panik saat ibunya datang membeli produk nggak lakunya.
Tapi dengan tenang ibunya bilang kalau dia akan mendukung apapun yang anaknya lakukan. Selama itu halal, lakukanlah dengan semangat. Sue pun tersadar kalau banyak orang yang mendukungnya walau di titiknya yang sekarang ini. Dia berjanji akan bekerja sekeras mungkin dan menjadi pelayan nomor 1 di toko itu. Akhirnya dengan tekad bulat, dia mendatangi seniornya, Bu Lili. Dia meminta beberapa saran darinya. Tapi yang Sue dapat justru sebuah hinaan. 你是当过人家主管的人呢，我怎么好意思教你呀？ Di sisi lain, saat Fang bekerja, ternyata ia lupa membawa tang untuk memperbaiki CCTV. Jadi ia meminta Sue saat pulang bekerja untuk bawakannya kepadanya. Tiba-tiba Sue diculik 2 orang tidak dikenal. Tak lama, seorang pria yang terlihat seperti bos 2 orang tak dikenal itu mengatakan kalau ini bukan orang yang dia incar. Ternyata 2 penculik itu adalah debt collector yang disuruh untuk menculik seorang wanita bernama Rose. Seorang wanita yang mencuri dari kantor mereka dan mengganti barang yang dia curi dengan box obat herbal. Sue pun diberi kartu nama dan kaget saat bacanya karena ternyata orang yang menculiknya adalah sales nomor 1 Cina yang sudah menjual jutaan produk lewat TikTok Shop Cina. Tak mau reputasinya berantakan, ia berkata kalau dia akan mengajarkan Sue ilmu marketing dan penjualan sebagai gantinya. Tapi itu semua tergantung Sue. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Aku akan mengajarimu semua ilmuku, dan kau tidak akan menyesal. Jangankan barang, bumi pun bisa kau jual ke alien jika kau belajar denganku. Keesokannya, Sue benar-benar datang ke rumah sales itu, yang bernama Jack. Sue yang awalnya sedikit ragu langsung pangling saat melihat segudang penghargaan. Sue kagum dengan semua penghargaan itu, dan segera bertanya kepada Jack apakah orang introvert dan pemalu seperti dirinya bisa menjadi sales nomor 1 seperti Jack. Jack pun hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa dulunya ia juga introvert dan pemalu. Jadi dia menyarankan Sue untuk tak perlu menjadi diri sendiri di depan klien. Untuk menjadi seorang sales, dirinya harus memiliki imajinasi yang baik. Semakin baik, semakin berwarna dirimu. Dan hal itu akan membuat klien semakin tertarik kepadamu. Jadi bayangkan, dirimu adalah seorang aktor profesional dan pakailah topengmu. Kau bukan lagi Sue yang introvert. Kau adalah pembicara yang fasih. Setiap kali kau menjual barang, kau bisa membaca pikiran para klien dan mainkan drama yang bagus untuk memikat hati mereka. Setibanya di rumah, dengan serius Sue mulai meriset semua produk yang akan ia jual. Ia begitu serius sampai-sampai memperlakukan suaminya seperti calon pembeli. Dengan tekad kuat dan terus bekerja keras, akhirnya ia merasa siap untuk menjadi sales yang mampu menjual benda apapun di depannya. Max on， 我就是王牌销售员。优等啊，各位。 Prestasi itu terasa tak cukup bagi Sue. Ia setiap hari terus belajar tentang menjadi sales terbaik. Dan ketika ia melihat kembali kartu nama saluran TV TikTok Shop, sepertinya ia mempunyai cita-cita baru. Saat makan malam bersama keluarganya, Sue mengungkapkan bahwa ia tak ingin selamanya menjadi pelayan di toko Indomaret. Ia ingin karirnya berkembang dan bermimpi menjadi pembawa acara TV TikTok Shop di Cina. Semua menyambutnya dengan hangat, tapi tidak dengan Fang. Bukannya gembira, ia terlihat tak setuju dan nampak khawatir dengan keputusan Sue. 陈淑芬，梅小姐，你怎么在这里呀？ Sue tak menduga kalau saingannya Bu Lili juga mendaftar di sana. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk perang dan unjuk kebolehan untuk mendapatkan posisi pembawa acara TV TikTok Shop nomor 1 di Cina. 都难不倒我，像沙耍，沙耍，恰恰，我筋非常的软。我在工作之余呢，我常会练瑜伽。13，好。Saat pulang ke rumah, Sue dengan semangat mengabarkan bahwa ia diterima sebagai pembawa acara TV TikTok Shop. Namun bukannya senang, Fang terkejut dan nampak kecewa karena Sue tidak mengabarinya terlebih dahulu.
Dengan penuh kekecewaan, Fang pun menyalakan TV. Dia memperlihatkan acara TikTok Shop yang menampilkan wanita dengan pakaian seksi yang sedang menjual bra. Fang memperlihatkan itu karena dia tidak mau Sue seperti itu. Mendengar suaminya mengeluh, Sue hanya bisa diam. Tapi mau bagaimana lagi? Sue sudah terlanjur terjun pada pekerjaan tersebut. Dan mau tak mau, ia harus menjalaninya. Atau dia akan menjadi pengangguran dan dihina tidak berguna lagi. Hari pertama Sue bekerja pun tiba. Di sana, seniornya mengajaknya berkeliling. Dia memperkenalkan rekan-rekan kerja dan menjelaskan teknis menjadi pembawa acara. Seperti membaca prompter jualan, arah pandang ke kamera saat siaran langsung, dan memahami instruksi menjual produk saat menjadi pembawa acara. Dan setelah siap, akhirnya Sue melakukan pekerjaan perdananya sebagai pembawa acara TV TikTok Shop. 有丝瓜手工皂，丝瓜洗面乳送一组。护肤那市价总值呢？总1888块。 Kesalahan Sue menjadi bahan hinaan dari rekan-rekan kerjanya. Berbeda dengan Bu Lili, yang lihai membawakan acara dan berpotensi menjadi pembawa acara resmi di perusahaannya. Namun sang bos melihatnya berbeda. Ia berkata, Sue memiliki bakat dan akan memberinya kesempatan satu lagi. Di sisi lain, ketika Fang sedang dipanggil bekerja, tiba-tiba ada wanita datang kepadanya. Dan ialah yang memanggil Fang untuk dimintai tolong untuk menurunkan CCTV yang sudah dipasang. Wanita itu adalah Rose, wanita yang dicari-cari oleh kelompok Jack the Debt Collector. Dan saat Fang bersedia dan menuju ke rumahnya, Shut up！你凭什么跟他喝咖啡？凭他是我男朋友。就凭他。我不是。 namun dengan rendah hati, Fang menerima apa yang sudah terjadi dan tidak mempermasalahkannya. Tapi yang dilakukan Rose, justru ia menggoda Fang dan berkata kalau Rose bersedia menjadi pacar Fang. Fang yang mendengar itu pun terkejut dan berkata kalau ia sudah punya istri. Fang pun berdiri dan bilang ia akan segera menurunkan CCTV dan segera meninggalkan Rose sendirian di sana. Beberapa hari kemudian, Fang tengah sibuk bekerja. Tiba-tiba Rose muncul di hadapannya. Fang pun terkejut. Dia tak mengerti bagaimana Rose bisa menemukannya. Ternyata tanpa sepengetahuan Fang, Rose telah menaruh GPS di kotak peralatannya. Namun kedatangan Rose kali ini tidak merepotkannya. Justru ingin meminta maaf untuk apa yang sudah terjadi. Rose mengira Fang bisa dimanfaatkan seperti kebanyakan pria yang mau kondo. Namun ternyata Rose salah sasaran. Rose pun ingin mengenal Fang sebagai teman. Dan ia mulai bertanya, siapa istrinya? Apakah dia dari desa? Fang pun terdiam. Lalu melihat ke arah TV dan berkata, yang di TV itu adalah istriku. Rose pun menjawab, menjadi wibu memang tidak masalah, tapi jangan halus seperti itu. Rose mengatakan hal itu karena tak mungkin Fang yang wajahnya kurang mampu punya istri seorang pembawa acara TV TikTok Shop. Dengan tenang, Fang menunjukkan kartu nikahnya bersama Sue, lalu berkata, meski mukaku seperti codot, cintaku padanya tak pernah pedot. Namun, Fang lalu bercerita kalau dia tidak suka dengan pekerjaan istrinya sekarang. Karena ia tak nyaman apabila Sue siaran dengan menggunakan pakaian seksi. Mendengar itu, Rose pun siap membantu membuat istrinya keluar dari perusahaan TV itu. Dan secara kebetulan juga, ia sangat benci dengan pekerjaan macam itu. 帮你维持健康好身材的苏芬。是，今天我们要这些轮车，大家看起来都大同小异，但这一台手。 Di sisi lain, karir Sue sebagai pembawa acara TV TikTok Shop semakin bersinar. Satu persatu produk berhasil ia jual. Ia pun lolos dari masa percobaan. Dan ia berhak membawakan acara TikTok Shop sendiri. Melihat hal ini tentu membanggakan bagi si bos. Tapi di sisi lain, ia terlihat tertarik dengan Sue. Entah karena ia cantik atau ia berprestasi. Yang pasti, bosnya selalu memperhatikannya. Namun keberhasilan Sue ini tidak bisa diterima rekan-rekan kerjanya.
Terutama setelah Bu Lili menyebarkan kabar miring tentang kedekatannya dengan si bos. Merasa terpojok, Sue pun tak bisa menahan amarahnya dengan menghadang Bu Lili dan berkata, "Apa kau cemburu padaku? Kenapa kau selalu memojokkanku?" Dan iya, Bu Lili pun tidak mengelak. Memang dia yang menyebarkan kabar itu. Dan Bu Lili langsung balik menantangnya. "Apabila isu ini salah, buktikan padaku. Buktikan siapa yang terbaik di perusahaan ini." Malamnya, Sue menghadiri pesta tunangan temannya dan bertemu lagi dengan Susanti. Di sana, dia bercerita tentang masalah yang ia hadapi di kantor. Setelah selesai bercerita, ia bertanya, siapa yang akan menikah? Karena ia tak mengenal siapa pengantin itu. Susanti pun menjelaskan, dulunya ia jelek, dan setelah ke Korea, ya kau tahulah jawabannya. Tidak menghiraukan omongan Susanti, mereka berdua pun pulang. Di perjalanan pulang, Sue mulai membayangkan pernikahan temannya. Mungkin menyenangkan menikah dengan pria tampan, lucu dan berbadan bagus. Namun Susanti membantahnya. Pria seperti itu hanya ada 2 tipe. Kalau tidak gay, ya playboy. Susanti pun menambahkan, pria idaman itu ada pada diri suami Sue, yaitu Fang. Pria yang perhatian, penuh kasih sayang, wibu, dan yang terpenting, ia tak punya apa-apa untuk ditawarkan ke wanita lain. Mendengar itu, Sue hanya bisa termenung. Keesokan harinya di kantor, Sue kedatangan rekan baru. Yang tak lain dan tak bukan adalah Ros, yang siap membantu Sue bukan dalam pekerjaan, namun untuk membantunya agar segera dipecat. Saat itu, Sue tengah kebingungan bagaimana caranya menjual iPhone 7. Karena HP itu adalah produk tiruan dari Apple iPhone 7. Dan disinilah Ros melihat kesempatan untuk menjalankan rencana jahatnya. iPhone 7太厉害了 iPhone 6s 而已哦。iPhone 是 M， 不是 M。等到 iPhone 7出的时候，路上人手一只，多无聊啊！ Ros pun frustasi dan bilang istri Fang ini sangatlah tangguh. Namun Sue malah menikmatinya sebagai jawaban tantangan dari Bu Lili untuk siapa yang terbaik di perusahaan ini. 招财玉石买回家之后，你就能成为好日的。妈妈，你要帮老公准备精力汤，帮你。风米汤屋招待券50张，特惠分享。思文姐，厂商新推出了一款 iPhone 5系列，像之前卖那版的升级版，他们特别取消。 Ros yang seharusnya bantu Fang untuk bisa mengeluarkan istrinya, malah ia mendapatkan penghargaan dari perusahaan atas peningkatan kinerja yang bagus. Sue pun merasa kalau jalannya menjadi sultan kaya raya akan sedikit lagi tercapai. Melihat hal itu, Fang lemas, dan sepertinya Sue nampak lebih baik di sana. Ros pun berkata kalau ia punya rencana lain, dan dia akan segera mengeluarkan jurus rahasianya. Fang yang mendengar itu pun langsung mengiyakan dan lanjut termenung setelahnya. Ketika di rumah, Fang seperti biasa menjadi kelinci percobaan dari produk Sue yang akan ia jual. Seperti insol penambah tinggi badan, Slimming Sweet menghilang lemak membandel, hingga paket operasi plastik ke Korea agar mirip Lee Min Ho ataupun Don Lee. Namun di hari itu, kesabaran Fang habis. Bagaimana aku bisa menjadi seorang Lee Min Ho ataupun Don Lee? Kenapa tidak sekalian saja kau kirim aku ke kehidupan berikutnya? Mendengar hal itu, Sue pun tersinggung. Karena maksudnya melakukan hal ini agar Fang menjadi pria yang lebih baik. Fang pun marah dan mengatakan, benar aku memang tidak sempurna. Sedangkan kau terlalu sempurna. Lalu apa kau menjual mesin waktu? Aku ingin kembali ke masa lalu, memukul diriku dan kenapa aku dulu menyukaimu? Pertengkaran pun memanas. Sue merasa niatnya itu baik, tapi Fang menganggapnya itu hanyalah omong kosong dari jualan yang berharap mengubah sampah menjadi sebuah harta. Sue pun balik menimpali. Dia bilang, bukankah dirimu yang mendukung pekerjaanku? Dengan penuh kekecewaan, Fang mengungkapkan, yang kau inginkan hanyalah pria tampan gagah dan berotot. Bukan aku. Bukan aku, Fang, suamimu.
Di saat ia bertengkar dengan suaminya, Sue malah memilih untuk makan malam bersama dengan bosnya. Tertawa bersama, bahagia bersama, dan saat itulah terlihat kalau mereka berdua saling tertarik satu sama lain. Ketika pulang pun, bosnya menawarinya untuk menginap di rumahnya. Saat akan mengiyakan ajakan bosnya, tiba-tiba ponselnya berdering. Akhirnya, Sue pun menolak ajakan bosnya untuk menginap karena perasaan bersalah pada suaminya. Ketika di kantor pun, ia setiap hari mulai menghindari kontak fisik ataupun kontak mata pada bosnya. Berharap kejadian malam itu tidak pernah terjadi. Pesta pernikahan temannya pun tiba. Sue yang ditemani Susanti hadir pada acara itu. Ia melihat temannya sangat cantik ketika memakai gaun pengantin. Lalu saat ia ingin memasuki venue acara pernikahan, ia melihat bosnya di sana. Dan iya, ternyata mempelai pria dari temannya adalah bosnya sendiri. Melihat hal itu, Sue pun bilang kepada Susanti, "Benar katamu, laki-laki lucu, tampan dan berbadan bagus itu, kalau tidak playboy ya gay." Perasaan bersalah Sue pun kian menjadi-jadi. Dan ia pun memutuskan untuk pergi dari acara pernikahan temannya itu. 哎，小姐，怎么还买卸妆油？ Ketika di kantor, Bu Lili terkejut melihat Sue di meja dengan penampilan yang berantakan. Hari ini, Sue dijadwalkan menjual barang penting bagi perusahaan, yaitu cincin berlian. Tanpa pikir panjang, Bu Lili segera membawanya ke ruang make up. Di sana, Sue sudah putus asa. Tak kenal dirinya ini siapa, apa yang telah ia lakukan dan tidak ingin bekerja di perusahaannya. Dan yang terus ia lakukan adalah menangis dan menangis. Melihat itu, Bu Lili coba menghiburnya. "Kalau kau keluar sekarang, siapa yang akan menyayangiku? Minggu ini saja kau sudah mengungguliku. Jika kau berhenti, semua orang akan menertawakanku karena telah kalah darimu. Sue, bertahanlah. Satu-satunya yang bisa kau lakukan adalah menerima kenyataan, meminta maaf jika punya kesalahan, dan berdoa ketika kesusahan." Dan karena kata-kata Bu Lili itu, Sue pun bisa menghadapi kenyataan. Kini ia berani bertemu bosnya dan berkata, "Selamat sudah menikah." Dan kini gilirannya untuk menjadi profesional dalam bekerja. 不管我将钻戒。 Tak ada yang menyangka Sue akan disandra oleh Ross dengan bom yang tersembunyi di clip-on milik Sue. Hal itu menjadikan semua orang di sana hanya bisa diam terpaku. Lalu Ross pun mulai bicara. Dia sangat benci sales yang hanya membual dan menjual omong kosong. Hal itu karena ibunya adalah salah satu korbannya. Ia adalah wanita baik yang bekerja keras panjang hidupnya dan menabung untuk masa tuanya. Kemudian datanglah sales tak berperasaan, menipu segalanya yang ibunya perjuangkan. Dan apa yang dia dapat? Hanya hutang dan sampah, sampai ia meninggalkanku sendirian di dunia ini. Ross sangatlah membenci sales yang tidak bertanggung jawab. Sales yang terus mempromosikan sampah menjadi harta yang langka, semata-mata hanya untuk mendapatkan uang. Sue pun bilang kalau semua sales memang seperti itu. Namun Ross yang mendengar itu langsung memuncak amarahnya. Ia menantang Sue. "Kalau begitu jual dirimu sendiri. Beritahu mereka apa nilai yang bisa kau beri. Kau kan wanita yang paling dipercaya, paling bertanggung jawab dan membawa acara yang fasih, bukan? Jadi aku memintamu mendapatkan 10 pesanan sesuai dengan harga cincin berlian itu. Tidak sulit, bukan? Mengingat kau adalah pembicara handal di acara ini." 要打电话就陈淑芬吗？谁要飞机哦，还有人在看这台。神经病！关键是高层尚未证实这则消息。据购物台员工透露，涉案的购物人。
Dan mau tak mau, Sue harus menuruti kemauan Rose. Awalnya dia tidak tahu harus apa. Bagaimana caranya menjual dirinya. Dan tanpa berpikir panjang, Sue mulai bercerita. Hari pertamaku sebagai pelayan toko untuk berjualan, penjualanku 0. Dan penjualan pertamaku yang berhasil dalam hidupku adalah 3 bungkus canai beku yang dibeli oleh ibuku sendiri. Aku mengerti aku bukanlah penjual yang berbakat. Tapi aku ingin memberitahu kalian, kalau tekad dan kerja kerasku lah yang membuatku seperti ini. Dan siapa sangka, dari cerita itu, satu persatu orang menelpon untuk membeli pesanan dari Sue. Dimulai dari sang ayah dan ibu yang selalu peduli pada Sue. Teman-teman Sue yang tahu ketika ia susah. Dan yang kelima adalah bosnya di Indomaret dulu, yang sangat paham dengan pengorbanannya. Sekarang kurang 5 lagi untuk Sue bisa dibebaskan. Dan Sue pun melanjutkan ceritanya. Demi mengejar kesuksesan, mungkin aku sudah mengorbankan sebagian orang dan menyakiti beberapa dari mereka. Dan mungkin ini adalah hukumanku. Dan aku pantas menerima hal itu. Belum sempat meneruskan, Bu Lili siap membantu Sue dan juga rekan-rekan kerjanya. Semuanya mulai menelpon untuk membantu. Tak lupa bos perusahaannya tempatnya bekerja juga menelpon untuk meminta maaf. Karena tak seharusnya dia memperlakukan Sue seperti itu. Seharusnya, sebagai atasan, ia harus bersikap baik kepadanya dan tidak mempermainkan hatinya. Sue pun melanjutkan ceritanya. Aku tidak pernah berpikir aku itu istimewa. Sampai aku bertemu dengan Fang, suamiku. Dia yang selalu menghiburku, menemaniku, dan selalu ada untukku. Setiap hari, ia selalu mengatakan, aku adalah yang terbaik. Dan dia mengisi hariku penuh dengan cinta. Untuk menjadi sukses, aku telah kehilangan diriku. Dan aku sangat benci diriku sendiri. Tapi akhirnya aku sadar, aku telah melakukan sesuatu yang salah. Fang, aku minta maaf. Lalu telepon kembali datang. Kali ini datang dari Jack. Ternyata dia meminta maaf karena dia telah menipu ibunya Rose. Dan sebenarnya Jack sangat mencintai Rose. Jadi dia meminta untuk membebaskan Sue di sana. Dan yang terakhir, Fang datang. Ia menjelaskan kalau dia tahu betapa keras istrinya bekerja lebih dari siapapun di dunia ini. Dan ia pun tidak tahu siapa yang lebih baik daripada dirinya di dunia ini. Fang pun tak mempermasalahkan tentang apa yang sudah terjadi. Dan apa yang sudah dicapainya sekarang adalah hasil dari kerja kerasnya. Dan akhirnya, Fang akan membeli apapun yang dibutuhkan istrinya untuk mencapai target penjualannya. 我和我先生的情感就像这颗8星8箭针的电话。 Keesokan harinya, Sue berjalan menuju kantornya dengan hati yang senang. Bukan untuk bekerja, namun untuk memutuskan resign dari perusahaan acara TV TikTok Shop itu. Dia sendiri pun sekarang mulai membangun perusahaan pemasarannya sendiri. Dan ternyata hal itu berakhir sukses. Dan berhasil membuatnya menjadi salah satu sultan kaya raya di Cina. Tak ada lagi ragu saat melihat saldo di rekeningnya. Dan tak ada lagi rasa bersalah saat menjual produknya. Karena pengalaman sudah mengajarkannya. Kalau menjual barang yang baik, akan menjadi berkah yang baik juga bagi orang lain. Kesuksesan sejati tidak hanya lahir dari sekedar mimpi, melainkan dari kerja keras yang tidak pernah berhenti. Keringat yang mengalir dan kegigihan yang tak tergoyahkan sangat penting untuk mengejar apa yang kita mau. Namun di balik semua pencapaian itu, tetaplah ada orang yang selalu mengulurkan tangannya, yang selalu memberikan dukungan
dan selalu memberikan pujian. Dan jangan pernah lupa, sejatinya kesuksesan bukan hanya milik kita seorang, tetapi juga milik mereka yang telah setia mendorong kita dari awal hingga sampai ke puncak. Jadi jangan kecewakan dia, jangan sakiti dia, jaga dia, sayangi dia, dan ingat, jangan pernah tinggalkan dia. Kecuali lanangan asus kuwi tinggal no way. Ora ana masa depane kok. Daud ke lo contohnya. Saya Gogon dan segenap tim Push Rapping Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komen. Terima kasih buat yang sudah mensubscribe. Dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Amin. Dan sebagai penutup saya ingin bilang, kalau kalian lagi ada masalah dan itu berat banget, tenang. Ya tenang. Nggak usah panik, nggak usah buru-buru ya. Nggak ada yang ngajak kamu ke susu, kecuali dikasih susu. Duduk, ya toh, tarik nafas, buang, naik. Tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.